mengalami kelaparan itu nggak pernah. Mereka selalu surplus sehingga bisa nanti bertukar dengan dengan asrama-asrama yang lain. Nanti kalau ada asrama yang tidak mengenal tradisi persawahan, itu bisa menukar dengan yang lain itu. Karena ada asrama yang hidupnya itu dari tanaman-tanaman kebun. Tuh. Nah, kenapa kok ditumbuhi lembayung ini? Jadi ini bisa dua macam fungsi. Kalau akan diambil, kalau nanti padinya itu sudah mulai tumbuh padinya, itu tetapi belum menjadi beras, masih berisi air itu biasanya pohon lembayung yang ada di galengan itu tidak diambil buahnya, jadi kacangnya itu tidak diambil. Tuh. Biasanya diambil adalah daun-daun mudanya. Akibatnya apa? Ini ketika daun muda ini diambil, itu kacangnya tidak tumbuh. Nah, kalau nanti ini sudah tidak tumbuh, lalu apa gunanya? Nah, pada saat itu nanti itu akan banyak sekali walang sangit. Nah, walang sangit ini fungsinya untuk apa sebenarnya? Walang sangit itu adalah walang yang makan hewan-hewan kecil yang bisa mengganggu padi. Ya, sekarang kita menyebutnya wereng itu. Ini. Jadi dalam bahasa Jawa kuno juga disebut dengan nama yang sama. Jadi itu yang namanya walang sangit ini itu yang memakan hewan-hewan itu. Sementara nanti kalau daun-daun itu yang namanya lembayung itu mulai tua, di sana akan muncul belalang yang lain yang disebut belalang kopo-kopo. Itu nanti kalau padi-padi ini sudah mulai tumbuh, kemudian buahnya itu mulai muncul, ini walang kopo-kopo ini akan berperan. Dia akan memakan walang sangit. Ya, sehingga sawah itu terjaga keamanannya. Tidak akan dimakan oleh hama gitu. Ya, jadi dulu yang namanya siklus kehidupan ekologi di situ sudah dijamin oleh lingkungan itu sendiri. Ya, kalau saya membaca penelitian tentang zooarkeologi ya, di sana itu memang hewan itu saling menjaga sebenarnya, saling menjaga ekosistem itu. Ya. Jadi belalang itu nanti akan dimakan oleh burung itu. Ya, nanti ini burung ini akan mengganggu juga kalau tidak dijaga itu. Nanti ada lagi nanti akan menjaga itu burung, nanti juga burung apa itu ada juga itu. Ya, jadi kalau kita melihat biodiversity di situ itu luar biasa. Di lingkungan sawah itu.
Oleh karena itu mengapa itu di dalam asrama itu yang namanya makanan itu tidak pernah mengalami kelaparan, itu nggak pernah. Mereka selalu surplus sehingga bisa nanti bertukar dengan dengan asrama-asrama yang lain. Nanti kalau ada asrama yang tidak mengenal tradisi persawahan, itu bisa menukar dengan yang lain itu. Karena ada asrama yang hidupnya itu dari tanaman-tanaman kebun. Tuh. Nah, tanaman kebun ini kita tahu ada suwek, kemudian ada uwi, ada gembili. Ya, ada suwek, ada uwi, gembili, ada gembulu. Ya ini. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini adalah suwek. Gitu. Ya, ini menjadi bahan makanan pokok juga, tuh, ya. Tapi ini bagi Bagi wilayah yang tidak mengenal persawahan, tapi mengenal perkebunan. Ini. Kemudian ada lagi namanya gembili. Nah, misalnya ini uwi, tuh, ya, ini buah uwi, tuh. Ini. Jadi ini dulu menjadi makanan pokok juga. Tuh. Ya, uwi. Tuh. Nah, kemudian ini kita tahu ini gembili. Tuh. Nih, jadi dulu ya dari lingkungan sendiri. Tuh. Kemudian nanti ada gembulu. Tuh, gembili ada, gembulu ada. Tuh. Kemudian nanti banyak lagi macamnya, ya. Itu ada gadung, nih. Ini gadung misalnya, ini. Tuh. Kemudian di samping itu, tanaman makanan itu juga ada tanaman-tanaman yang berfungsi untuk ritual, dan juga untuk segeh. Segeh itu untuk apa? Untuk kalau sekarang itu snack, gitu ya, makanan sehari-hari, tetapi bukan makanan pokok ya ini. Atau dalam bahasa Jawa kuno disebut dengan segeh. Gitu. Nah, ini yang sangat terkenal ini adalah Adalah jenis pisang. Gitu. Nah, ini. Jenis pisang. Ada banyak sekali pisang. Gitu. Misalnya ya yang sangat penting itu adalah pisang kepet. Nah, seperti ini. Tuh. Kalau saya membaca itu di dalam naskah Babat Segalo, kemudian Babat Kedaton, kemudian Babat Mangkubumi, Babat Diponegoro, itu asrama itu pada umumnya itu dikelilingi oleh pohon pisang kepet ini, ya, dikelilingi oleh pisang kepet semacam ini. Gitu. Untuk apa kok seperti itu? Gitu. Ya. Ternyata ketika saya lacak lebih lanjut, kenapa kok ini dipakai untuk mengelilingi asrama itu? Tuh. Kalau kita lihat, dia itu batangnya ya tidak keras, tapi kenapa kok demikian penting untuk untuk melingkungi asrama itu? Ternyata ini adalah sebetulnya kepentingannya itu kepentingan ritual, ya. Ini. Kita tahu pisang kepet ini itu sering disebut dengan nama pisang lanang. Tuh. Katanya tidak berbuah, tapi ternyata itu berbuah. Gitu. Ternyata berbuah. Nah,
kita tahu bahwa wilayah di asrama-asrama di Mataram dulu itu adalah wilayah yang sifatnya itu agraris, dan di sana itu adalah apa? Yang namanya pemujaan yang paling utama itu adalah pemujaan agraris ya, dewi agraris itu adalah Durga. Dan itu adalah putri ya. Ini. Nah, kita tahu bahwa putri itu sering mengalami menstruasi. Nih. Jadi Durga itu juga mengalami itu. Bumi itu juga mengalami semacam itu. Ini jadi kalau nanti dalam kenyataan kalau bumi menstruasi itu seperti apa? Ini. Nah, ini yang sekarang terjadi di Merapi itu. Sekarang itu adalah ibu yang sedang akan menstruasi itu. Akan mengeluarkan darah. Nah, untuk membersihkan menstruasi ini itu harus diimbangi dengan dengan elemen maskulin. Itu harus diimbangi dengan elemen maskulin. Yaitu yaitu pisang laki-laki itu, pisang kepet. Maka sebetulnya pisang kepet itu berfungsi secara ritual dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan bumi yang ada di sekitar itu. Ini. Ya, jadi jangan sampai manusia yang ada di dalamnya itu mengalami kekotoran-kekotoran semacam itu. Ini. Kemudian juga kita akan mengenal itu pisang rojo. Rojo itu banyak sekali. Ada yang namanya rojo sewu. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, kita melihat itu ya, pisang ini buahnya itu panjang sekali. Itu. Dari atas sampai menyentuh tanah. Itu. Ya. Ini. Nah, sebetulnya pisang ini apa? Pisang rojo ini apa? Gitu. Ya. Kenapa kok dipakai untuk ritual? Gitu. Kalau saya melihat lebih lanjut itu ya, pisang-pisang ini, pisang-pisang terutama yang untuk sesaji, itu pisang ini kan dikatakan itu tidak pernah ya menyentuh bumi. Gitu. Oleh karena itu sering dia itu disebut sebagai Sebagai elemen dari matahari. Ya ini. Terutama pisang rojo itu ya, berkaitan dengan elemen matahari semacam itu. Maka itu kalau kita membuat pola itu ya, membuat petanapem itu kolak itu mesti ada kolak pisang rojo dan mesti ada telopendem itu ya, telorambat itu antara ibu dan bumi itu. Ya jadi pada masa itu tafsir tentang pengertian tentang, bukan tafsir ya, pengertian tentang tentang makanan itu dari pisang dan makanan dari ketela itu sebetulnya itu secara ritual itu untuk untuk memperlihatkan ada kaitan antara matahari dan bumi. Ini jadi tanaman ritual antara lain yang penting sekali itu ada berupa pisang.
Oleh karena itu kalau kita membaca naskah ini itu kita akan tahu bahwa tanaman yang ada di asrama itu mesti pisang ini yang paling banyak. Ya, ini menjadi tanaman yang sangat penting itu. Bahkan sampai pisang kluthuk ya, yang itu kalau dimakan itu tuh nggak enak bagi manusia ya. Tetapi nanti untuk kepentingan ritual yang lain itu akan berguna. Misalnya daunnya pisang kluthuk itu kalau dipakai untuk membuat berbagai macam alat tempat di dalam ritual itu, misalnya ada takir, ada sekintong, ada sudi, kemudian ada tamir barang itu dan sebagainya, itu pisang kluthuk itu bulat, nggak pernah sobek ya gitu. Nah, kemudian nanti kalau umpamanya di situ ada ritual dengan menggunakan wayang misalnya. Ini pohon yang paling bagus untuk untuk nyimping wayang itu juga pisang kluthuk itu. Ini. Jadi ini pohon ini kelihatannya tidak berguna, tetapi itu ternyata sangat penting untuk untuk kepentingan ritual. Ini. Itu yang perlu kita pahami, kenapa pisang itu menjadi sangat penting itu di dalam kehidupan sehari-hari orang-orang pada masa itu gitu. Dan itu berlangsung sampai Ngayogyakarta itu bekas-bekas asrama itu masih menanam itu. Dan juga orang-orang kebanyakan itu ya yang ada di wilayah-wilayah pedesaan itu, atau nggak usah di wilayah pedesaan ya, itu waktu rumah saya masih di Pakualaman dulu, itu juga pohon pisangnya itu banyak sekali. Ketika orang itu mempunyai halaman itu, dia mesti akan menanam pisang itu. Ya. Ini. Ada satu pisang yang tidak boleh ditanam di depan rumah, itu pisang Morosebo. Itu kalau mereka yang menjadi pejabat negara, menjadi punggawa keraton, itu tidak boleh menanam pisang Morosebo ini di depan rumah. Ya, di halaman bagian depan tuh tidak diperkenankan, karena nanti itu bisa menyebabkan kita itu akan nggak bisa naik pangkat itu menurut kepercayaan seperti itu. Tapi kalau kemudian kita lacak lebih lanjut sebetulnya ada apa itu nanti kaitannya dengan masalah kosmologi itu. Ini. Kemudian juga di samping itu di asrama-asrama itu masih banyak tanaman-tanaman yang lain yang sekarang itu kita hanya menganggap itu tuh rumput yang tidak ada gunanya. Tapi ternyata itu adalah adalah tanaman-tanaman yang berfungsi farmakologi ya itu. Ini untuk studi farmakologi itu. Ini yang sering dikira ini hanya rumput-rumput biasa itu, misalnya ini pohon meniran. Ya, pohon meniran. Itu dianggap sekarang ini sudah dihilangkan begitu saja. Tapi ternyata Ternyata ini bisa untuk menyembuhkan orang yang terkena berbagai macam penyakit raja singa itu. Entah itu orang sifilis, itu entah orang GU ya, gonorrhea. Nah, bahkan itu sekarang ini, tapi ini mungkin tidak akan diakui ya oleh dokter-dokter kita ini.
ini bisa untuk menyembuhkan HIV. Itu. Ya, ini penelitian sementara teman yang suka dengan tanaman hortikultura yang mempunyai fungsi sebagai obat. Nah, ternyata ini bisa. Nah, kalau sekarang ini selalu dikatakan HIV ini tidak bisa disembuhkan, ternyata itu kalau kita membaca data yang ada di dalam naskah, itu ada orang yang sakit yang katanya tidak bisa disembuhkan karena penyakit kelamin yang tidak bisa disembuhkan, ternyata tuh bisa sembuh. Gitu. Ya, tadinya saya juga nggak tahu ini apa penyakit ini, agak susah tadinya juga mencarinya itu. Nah, ternyata ketika dilacak lebih lanjut, oh ternyata ini adalah penyakit yang sekarang itu disebut orang HIV. Ini. Kemudian juga ada yang dianggap rumput juga sekarang itu yang namanya sidoguri. Ini sekarang juga sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Gitu. Karena ini dianggap rumput. Gitu. Padahal ini berkhasiat sekali. Ya. Dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit itu manusia sekarang. Entah itu yang namanya kolesterol, entah itu yang namanya gula, entah itu namanya asam urat, itu ternyata dengan ini itu bisa sembuh semua. Dan itu penyakit itu sudah disebut-sebut di dalam naskah dengan istilah-istilah Jawa itu. Ini kalau kita tidak tahu bahasa Latinnya ini ya agak susah. Tuh. Nah, saya berusaha ya untuk melacak ini namanya apa gitu ya ini. Gitu. Kemudian ada lagi ini yang disebut imbo. Gitu. Ini pohon ini pahit sekali ya. Ini pahit sekali. Gitu. Nah, ternyata ketika ini di dalam naskah Jawa kuno itu namanya itu Condrogeni. Gitu. Tadinya ini Condrogeni ini apa ini? Gitu. Ternyata ketika saya melihat gambar ya yang dilukis oleh penulis babat itu, ternyata pohonnya seperti ini. Ternyata ini adalah imbo. Nah, kita tahu imbo ini juga sangat berkhasiat untuk berbagai macam penyakit itu. Ya, berbagai macam penyakit bisa disembuhkan oleh ini. Kemudian ada pohon inggu. Pohon inggu. Ini juga pahitnya bukan main. Ini kalau hanya orang batuk yang tidak sembuh-sembuh, dengan makan inggu ini bisa sembuh. Ya ini. Jadi, tetapi masalahnya sekarang ini studi farmakologi kita ini tidak pernah atau belum atau bagaimana ya menjamah pohon-pohon ini. Ya, pohon-pohon yang tanaman-tanaman yang hanya dianggap sebagai rumput itu. Dan ini pohon seperti ini, pohon-pohon besar ini juga secara ekonomis itu tidak laku ya. Itu misalnya untuk kayunya itu juga tidak bisa dipakai diekspor gitu ya. Akibatnya apa? Ini ya tidak pernah diperhitungkan ini. Kemudian di samping itu pohon-pohon itu juga itu sangat berperan di dalam membentuk bentuk kesenian, terutama batik ya. Ini yang ada di depan kita ini itu ada semen yang namanya itu semen kepet. Nah, semen kepet ini itu sebetulnya ini dulu yang punya citra ini
itu hanya mereka yang keturunan Diponegoro ya. Itu. Karena dulu yang saya itu yang sering batik ini. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah pisang pohon-pohon pisang laki-lakinya itu seperti kepet itu. Kemudian ini semen-semen yang putih-putih itu adalah apa? Itu adalah sawah tempat di luar di luar asrama yang menjadi penyangga kehidupan daerah itu. Ya, jadi ini penting sekali ini batik ini. Jadi setiap batik itu mesti ada naratifnya, ada ceritanya. Ya, jadi kita bisa belajar sejarah itu dari batik ini. Nih, sejarah apa? Sejarah kebudayaan, sejarah kesenian itu kita bisa belajar dari sini. Kita bisa belajar peradaban dari batik semacam ini yang berasal dari gambar-gambar gambar-gambar tanaman itu ya, tanaman yang ada di lingkungan kita itu. Ini yang paling belakang. Nah, ini ada semen namanya semen lungit. Lungit itu artinya tajam. Ini juga ada naratifnya. Kalau kita cermati di dalamnya itu isinya itu adalah bunga semua. Ya. Adalah bunga semua. Gitu. Ini naratifnya itu adalah naratif tentang itu pembakaran Dewa Semara sebenarnya. Ya, ketika Semara itu melawan Dewa Siwa yang sedang bertapa, itu dia menghancurkan tapas Siwa itu dengan berbagai macam bunga. Dan nanti Siwa ini bisa dihancurkan oleh panah-panah kama ini yang berupa bunga-bunga ini. Maka di situ ada istilah lungit. Lungit itu adalah tajam. Maka bunga-bunga itu sebetulnya adalah senjata. Dan kalau kita lihat lebih dalam secara kosmologis itu yang namanya bunga itu adalah adalah api sebenarnya. Ya. Api. Oleh karena itu mengapa orang kalau ke makam atau ke upacara-upacara ritual itu mesti memakai Mesti memakai bunga. Karena itu adalah api yang dipakai untuk Untuk melakukan pensucian itu ya. Kemudian ini ada lagi semen namanya semen kepel. Ya, ini semen kepel. Yang tengah itu adalah buah-buah kepelnya itu. Kemudian yang putih-putih kecil-kecil itu adalah bunga-bunga kepel yang jatuh berserakan itu. Nah, di dalam semen kepel ini itu tidak ada satu unsur binatang, semua adalah pohon. Tuh. Jadi di situ nanti akan diuraikan adanya pohon ukap, kemudian ada pohon pring itu ya, dan sebagainya. Pohon ukap itu adalah pohon sukun itu ya, pohon sukun. Nah, ini ada mitologi apa sebetulnya di balik kain ini, jari ini, batik ini. Ini adalah kisah ketika Arjuna itu sedang bertapa di Gua Mintaraga. Oleh karena itu dikatakan bahwa di dalam kisah ini itu ada Arjuna memangku Arjuna. Karena pohon kepel ini juga mempunyai nama lain pohon Arjuna. Itu. Ya, jadi itu sangat indah. Itu mengapa Arjuna memangku Arjuna itu. Ya, ini. Kemudian yang cerita yang paling akhir ini itu disebut dengan Sido Sampurno.
Ya. Nah, ini kebalikan dengan kepel tadi. Ini isinya adalah binatang semua, tetapi binatang yang ada di dalam bumi. Gitu. Situ tuh ada kolojengking, ada coro, ada kelabang, kemudian ada babak salu, itu ada di dalam gambar ini semua. Mengapa ini disebut Sido Sampurno? Karena ini ketika tadi kita kembali ke sawah tadi, ketika sawah itu setelah dipanen, kemudian akan sebelum ditanam kembali, itu sebetulnya yang bekerja itu adalah hewan-hewan yang ada di dalam bumi, gitu. Ya, maka di situ yang namanya bangsanya ular, bangsanya kelabang, babak salu, lalu kolojengking itu keluar semua dari situ. Untuk apa? Untuk menyuburkan kembali tanah itu. Dan itu tersebut ya, itu di dalam naskah ada uraian semacam itu. Jadi sebetulnya ekosistem itu bisa dijaga oleh alam itu sendiri itu. Nah, kadang-kadang manusia ini tergesa-gesa untuk apa? Untuk memotong perjalanan ekosistem itu. Lalu kemudian diberi pestisida. Nah, akibatnya apa? Pestisida ini walang sangitnya itu mati. Lalu tidak ada yang memakan wereng. Lah werengnya yang kemudian berkembang biak. Maka banyak kemudian sawah yang rusak gara-gara wereng itu. Karena apa? Karena itu ekosistemnya itu rusak gitu loh. Ya. Jadi inilah yang saya ingin mengajak itu untuk untuk melihat kembali itu berbagai macam tanaman yang ada pada masa Jawa Mataram dulu sampai Yogyakarta itu masih seperti ini ya. Ya. Jadi tapi sekarang ini ekologi kita ini sudah rusak, ekosistem kita rusak, tanaman-tanaman ini sudah hilang. Ya, akibatnya kita sekarang ini kalau sakit itu tergantung sekali pada obat. Yang obatnya ini obat kimia. Ini ya, lalu banyak efek-efek yang lain itu ya ini. Saya tidak membenci ya, tetapi inilah sebetulnya kita punya tanaman-tanaman yang mampu untuk untuk menopang kesehatan kita ini. Ya. Jadi di sini itu tanaman itu bisa menopang tanaman pangan. Ya, bisa berupa tanaman untuk ritual. Ya. Bisa tanaman untuk untuk obat-obatan. Kemudian juga untuk kesenian itu ya. Ini baru satu batik ya yang saya tunjukkan, belum nanti ada kesenian-kesenian yang lain yang hasilnya itu dari dari batik, dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini. Gitu. Ini hilangnya peradaban ini ya gara-gara tanaman ini ya hilang itu. Ekosistemnya rusak, ya sudah. Ya kita sekarang ini yang mengalami kerusakan ekosistem, ya sudah. Nanti kalau tidak dijaga dengan baik, ini peradaban pun akan bisa hilang itu loh. Ini. Nah, sebagai akhir pembicaraan saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita melihat itu ya, itu yang ada di keraton sekarang itu ada di dalam serat Salukopotro itu tanaman-tanaman itu sebetulnya juga berasal dari tanaman-tanaman asrama semacam ini. Gitu. Ya, misalnya itu ada pohon cendul, kemudian ada pelem kueni, kemudian ada jambu telampuk arum, kepel itu semula itu berasal dari apa?
itu dari asrama yang pada waktu itu asrama itu masih masih memangku hutan. Itu. Ya, jadi di samping apa yang ditanam di dalam halaman atau di lingkungan asrama itu sendiri, tetapi juga yang ada di hutan yang menjadi bagian dari kehidupan asrama itu. Jadi tanaman-tanaman ini penting sekali itu di dalam rangka apa? Di dalam rangka perjalanan peradaban di Jawa ini. Nih. Jadi kalau kemarin Mbak Sita menampilkan tentang peta ya, peta keraton-keraton berbagai macam bangunan-bangunan warisan keraton itu orang Jawa punya peta untuk apa? Untuk menggambarkan tanaman. Jadi ini tanaman ini di lingkungan mana? Kalau kita melihatnya itu dari atas ya, itu menjadi dengan sistem mandala, itu akan kelihatan sekali itu nanti pohon-pohon hutan, kemudian pohon-pohon yang menopang kehidupan manusia, kemudian asrama dengan berbagai macam tanamannya, itu menjadi menjadi seperti mandala semacam itu, ya, akan menjadi mandala. Itu, tapi bukan batas-batas wilayah atau batas-batas bangunan, tetapi ini adalah berupa batas-batas tanaman itu, ya, batas-batas tanaman. Misalnya itu ada pohon medang. Medang ini di daerah Jogja tidak tumbuh karena itu mesti tumbuh di daerah utara. Tuh ya, misalnya di daerah Wonosobo, di daerah paling rendah Magelang itu ya. Itu maka waktu itu ada kerajaan Medang itu karena memang itu itu dari pohon itu nama pohon itu, ya, pohon medang. Maka ada medang gowong, medang tamtu, medang kamulyan dan sebagainya ya, itu medang itu nama pohon itu. Ya. Di utara itu tidak ada pohon randu alas itu, karena randu alas itu juga hanya bisa tumbuh di dalam ketinggian tanah tertentu. Kalau sudah 1.400 lebih sudah nggak mau tumbuh ini. Nah, jadi di sini itu ada kalau kita buat petanya itu juga sangat menarik ya. Untuk peta tanaman yang ada di daerah Mataram ini. Itu. Jadi nanti yang di dalam keraton itu adalah tanaman-tanaman yang ada di dataran rendah memang. Itu. Jadi tidak mungkin itu tanaman yang ada di daerah yang tingginya lebih dari 1.000 meter itu di keraton tidak ada. Ya, mesti itu itu tanaman-tanaman yang di bawah 1.000, bawah 1.000 meter. Ini. Nah, ini peta-peta ini bisa dibuat itu ya dengan dengan kita membaca kembali sumber-sumber yang ada di dalam teks Jawa ini untuk untuk kepentingan peradaban kita sebetulnya. Jadi dari tanaman ini kita bisa melihat peradaban kita, ya. Ini. Jadi bukan sekedar peradaban yang bersifat material, tapi juga peradaban yang bersifat yang sifat immaterial ya, itu dapat kita lihat dari tanaman-tanaman ini. Ya. Jadi saya mengusulkan ke Pak Sita itu ya sebagai ketua Jogja Heritage Society ini, itu tolong ini tanaman-tanaman ini tolong juga dikonservasi. Ya, jangan hanya bangunan-bangunan itu. Ya, tapi tanaman-tanaman itu
itu mesti ada di daerah yang di bangunan-bangunan itu dulunya. Gitu. Ya, karena misalnya itu ya daerah yang bangunan yang di daerah Gedung Kuning yang ada Gua Siluman itu tidak mungkin itu tidak ada tanamannya. Gitu. Ya itu karena apa? Karena kalau kita membaca teks tentang Gua Siluman itu tuh ada tanamannya di sana. Kemudian yang di daerah Umbularjo itu di daerah Jowinangun itu juga begitu. Itu ada tanaman yang tumbuh di situ. Ya ini. Jadi nanti kalau kita mengkonservasi itu tolong ini tanaman ini juga diperhatikan. Ini karena dulu tanaman dengan bangunan itu ada relasi kulturalnya ya. Tuh. Jadi tidak hanya sekedar menanam, tetapi mesti ada maksud-maksudnya itu mesti ada gitu. Mesti ada relasi kultural, entah itu kosmologi, entah itu mitologi ataupun sifatnya itu filosofi semacam itu. Ini. Nah, jadi tidak cukup kita mengkonservasi bangunan-bangunan, tetapi mungkin ini ya mungkin susah untuk mengkonservasi semacam ini perlu perjalanan waktu yang panjang, perlu ketelatenan, perlu ketekunan bagi penelitinya ini. Ya, ini. Saya kira itu dulu Mbak. Nanti kalau saya cerita sampai pagi nggak selesai. Atau nur.